Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiari Aksesanti, nomor NPM 240404112 dari Fakultas Ekonomika Bisnis dan Manajemen. Di sini saya akan mereview materi pendidikan kewarganegaraan dari Bapak Ludovicus Baumans, yaitu tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Ya, wawasan Nusantara itu berasal dari dua kata, yaitu wawasan yang berarti cara pandang dan cara melihat, sedangkan Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta terletak di dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wawasan Nusantara di Indonesia itu berbeda dengan wawasan Nusantara di negara lain. Karena wawasan Nusantara di Indonesia itu bertujuan untuk mempertahankan wilayah, bukan untuk ekspansi wilayah. Jadi, wawasan Nusantara itu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politis dalam wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya wawasan Nusantara berasal dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya tanggal 13 Desember 1957 yang mengeluarkan deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda memiliki isi pokok yaitu tentang lebar laut teritorial Indonesia 12 mil diukur dari garis pulau terluar Indonesia. Sebelum dikeluarkannya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Sea and Maritime Krangen Ordensi 1939, berisi tentang penentuan lebar laut 3 mil ditarik dari garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut pada tanggal 30 April 1982 melalui konferensi PBB. Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara berasal dari wawasan kewilayahan dan Deklarasi Juanda pada tahun 1957 sebagai perubahan atas ordonansi pada tahun 1939 yang berisikan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak lagi terpisah-pisah. Sebagaimana di dalam rumusan GBHN tahun 1998 bahwa wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis bahwa wawasan Nusantara masyarakat Indonesia berpandangan sebagai kesatuan atau keutuhan wilayah, kemudian diperluas dengan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa dibutuhkan semangat kebangsaan. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, sebelum adanya Deklarasi Juanda, semangat dan kesatuan bangsa sudah tumbuh dalam diri masyarakat Indonesia. Yang ketiga, latar belakang politis dari wawasan Nusantara. Kepentingan nasional mencakup cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional warga negara yang berasal dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Selanjutnya lagi saya akan membahas tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa yang di dalamnya terdapat pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, dan wawasan Nusantara sebagai perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Urgensi wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara sangat penting dan berfungsi sebagai pedoman dalam
menyelenggarakan kehidupan berkebangsa dan bernegara, maka dalam menjamin kesatuan Indonesia yang terpelihara, maka bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsep geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa kepulauan Nusantara meliputi wilayah daratan, lautan, beserta penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.